ditanya sama orang. Jadi valuasi sendiri itu sebenarnya kalau gue jawab secara jujur ya, kemarin juga gue baru ngobrol sama Andreas kan, valuasi itu sebenarnya bukan science. Video ini dipersembahkan oleh Radar Bank. Semua orang butuh uang. Oke, Tim. Gue ada pertanyaan dari yang udah ngisi di Google Form. Boleh. Oke, ini berhubungan dengan saham sih sebenarnya gitu. Oke, nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Oke. Ada pertanyaan pertama, gimana cara mengevaluasi nilai harga wajar saham? Gimana rumusnya? Gitu. Terima kasih. Sama satu. Oke. Valuasi harga wajar saham ini banyak banget ditanya sama orang. Jadi valuasi sendiri itu sebenarnya kalau gue jawab secara jujur ya, kemarin juga gue baru ngobrol sama Andreas kan. Valuasi itu sebenarnya bukan science. Jadi discounted cash flow sendiri, rumusnya itu kalian nggak bisa pasang mati gitu. Karena contohnya, di dalam rumus discounted cash flow, kalian mesti tahu yang namanya discount rate. Dan discount rate ini, kalkulasi setiap orang itu beda-beda. Karena sifatnya proyeksi. Jadi even modeling aja, itu nggak akan ada yang bisa tahu realnya ke depan tuh berapa, ngerti nggak? Kalian bisa pakai dua, yang paling banyak dipakai. Buat intrinsic valuation, itu pakai namanya discounted cash flow metodenya. Jadi itu kalian mendiskon proyeksi free cash flow masa depannya perusahaan. Dan yang kedua, itu relative valuation. Relatif itu pakai rata-rata PE perusahaan, biasanya 3-10 tahun atau 3-5 tahun. Tapi itu terserah kalian mau pakai yang mana. Tapi yang paling banyak dipakai kalau di sekuritas dan analis itu adalah dua metode itu, relatif dan intrinsic. Kayak gitu. Tanya dong, Tim. Boleh? Kalau misalnya discounted cash flow kan berarti kita hitung cash flow masa depan. Ya. Tapi kalau di sektor perbankan sama konstruksi kan kayak kan pasti negatif nggak sih? Belum cash tentu. flow. Belum tentu. Perbankan malah jarang cash flow negatif. Tapi yang gue bilang tadi, discount rate itu setiap orang beda. Jadi makanya kan kalau kalian lihat target price di semua sekuritas itu beda semua, angkanya nggak ada yang sama. Kenapa begitu? Karena berbeda. Kayak investasi itu bukan, orang banyak kira investasi kayak matematika ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal enggak. Investasi itu ibarat kayak masak. Kalau discounted cash flow, rumusnya cuma satu kan. Anggap misalnya gue masak nih, pakai resepnya sama. Orang yang beda masak, rasanya beda nggak? Resepnya sama nih, beda nggak rasanya? Beda. Investasi itu lebih ke masak sebenarnya dibanding matematika.